Saya itu tipikal orang, ini tanaman kalau ada peluang hidup harus hidup kayak gitu itu. Iya. Untuk saat ini saya belum pernah yang namanya didampingi penyuluh pertanian atau PPL. Kadang aku mikir, loh penyuluh itu fungsinya apa kayak ngono kan. Kalau ngeliat Nava Urba itu masuk lahan itu, waduh saya nggak bisa berkedip. Kerjaanmu saya tinggalkan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, di sini saya berada di Kabupaten Pemalang, yaitu tepatnya di Kecamatan Moga. Nah, Kecamatan Moga ini berada di kaki Gunung Slamet, sehingga mungkin untuk tanahnya itu cenderung lebih subur karena tanahnya itu merupakan tanah vulkanis juga, dan kemudian untuk tanahnya itu mengandung banyak sekali mineral. Akan tetapi di sini juga menjadi endemik bagi virus Gemini dan layu fusarium. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita wawancara langsung rekan seniman pertanian kita. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Om? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fahim, saya kelahiran Pemalang. Ini usia saya sekarang 33 tahun. Petani milenial berarti, Om, ya? Petani milenial, ya. Ya, betul. Tapi Om Fahim ini saya kira kok namanya di grup itu bukan Om Fahim. Itu akrab bisa siapa, Om, kalau di grup itu? Kalau di grup saya itu lebih dikenal dengan Nava Urba. Oh, Om Nava gitu. Om Nava. Nah, saya kebiasaan soalnya manggilnya Om Nava gitu. Iya. Lebih enteng Om Nava gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang tanaman apa aja, Om Nava? Untuk tanaman saya saat ini mempunyai tanaman antara CRM Cabai rawit merah dan CMK, cabai merah keriting. cabai merah keriting. Usianya sudah berapa aja, Om, itu? Usianya 33 tahun. Maksudnya usia tanaman? Oh, usia tanaman. Usia tanaman saya itu sekitar bervariasi ya. Karena ada 2 titik. Jadi saya nanam itu CRM dan CMK. Untuk CMK-nya di usia kurang lebih 60 hari. 60 hari, berarti udah masuk fase generatif ya, Om? Betul sekali. Untuk CRM-nya kita masuki 4 bulan. Berarti untuk kemarin itu masuki petikan yang ke-6. Masuk petikan ke-6, berarti masih mulus-mulusnya ya, Mas ya? Ya kayak Nava Urba, glowing gitu kan. Bisa aja. Pantas namanya diganti Nava Urba ya, Mas ya? Kayak ngefan gitu ya, Mas ya? Ngefan banget itu. Kalau ngeliat Nava Urba itu masuk lahan itu, waduh saya nggak bisa berkedip. Kerjaanmu saya tinggalkan loh. Berarti nanti kita undang ya, Mas ya? Nava Insya Urba Allah saya bisa ketemu Nava Urba. Nanti kita notice tuh. Kamu menjadi anggota DPR itu ya? Pusat kalau nggak salah itu dari salah satu partai. Ya, pokoknya Insya Allah nanti kita bisa ketemu dengan Mbak Nava lah. Iya, betul. Salah nanti satu semoga fan. kunjungan ke lahan gitu ya, Mas ya, kayak mantau pertanian gitu. Betul sekali. Kerja bagus. Sudah berapa lama, Mas, menjadi petani, Mas? Kalau terjun langsung itu mulai habis corona itu. Habis corona, Habis berarti corona. tahun 2020 ke atas ya, Om ya? Sekitar segitu. Kan memang saya kan dari keluarga petani ya. Dulu orang tua saya juga petani. Cuma kadang waktu zaman sekolah itu memang kadang pulang sekolah kita bantuin orang tua gitu kan. Bantuin nyemprot, bantuin mupuk kayak gitu kan. Tapi itu nggak males gitu, Mas? Maksudnya gosek gitu? Enggak? Ya yang namanya anak muda kadang lagi seneng-senengnya nongkrong. Kalau disuruh orang tua, wah biar nggak disuruh lagi. Kadang kita pakai insek ya. Yang aturan satu sprayer itu 16 liter, yang aturan masuk 12 mili, 10 mili kayak gitu kan. Kita taruh semua. Maksudnya biar nggak disuruh lagi kayak gitu. Kan habis beli lagi kayak gitu. Makanya almarhum orang tua saya itu, ya Allah, saya kasihan kalau ingat-ingat seperti itu. Oh ternyata ada ilmunya seperti itu kan. Dan jadi petani itu nggak enak, Om. Kenapa Om Nava itu jahat banget itu waktu dulu? Makanya kenapa saya terjun ke petani. Saya sebenarnya itu dulu basicnya ke industri. Ke industri. Oh, berarti sebelum jadi petani itu sempat kerja dulu ya, Om ya? Kerja, saya masuk industri. Saya kan sebenarnya dulu SMK-nya juga kan ada SMK-nya ngambilnya juga
otomotif ya. Otomotif. Dulu ada pertanian, ada otomotif. Saya malah tertarik ke Otomotifnya. otomotif. Tapi nggak tahu sampai sejauh ini saya mencintai pertanian seperti itu loh. Oke, betul. Tidak terasa. Nah, itu berarti udah lama juga ya Mas ya untuk gabung ke Sniper, atau mungkin sebelum gabung Sniper itu gimana? Mungkin penanamannya apakah ada kendala dan tanam apa aja mungkin waktu awal-awal bertani itu? Waktu awal bertani itu saya memang pertama bertani itu terjun langsung saya nanam CMK. Itu varietas apa Mas CMK-nya waktu itu? Waktu itu saya OR42. OR42 ya? OR42. Kebetulan saya tanam itu memang dasarnya itu jalan suruh nanam lagi seperti itu. Pas Pak kayak gini loh, saya pertama nanam. Alhamdulillahnya dapat harga lumayan. Ya walaupun tanamannya hancur kayak gitu kan. Cuma kadang ketemu harganya lumayan. Jadi nggak jadi rugi gitu. Nggak jadi rugi buat nanam lagi pinter kayak gitu kan. Nah itu mungkin Gusti Allah menakdirkan untuk itu Mas. Coba itu gagal terus kemudian harganya jelek. Iya. Apa nggak langsung pensiun? Iya, banyak kan pensiun modalnya. Modal petani kan nggak cuma 1.000-2.000. Iya betul. Kayak Waktu itu kendalanya apa aja waktu awal ini? Kendala di cabe, di CMK itu yang paling ditakuti itu petani itu kan yang layu, Fusarium. bakteri, Bakteri juga. antraknos atau patek gitu ya. banyak, sangat banyak. Itu sudah saya alami semua loh. Antraknos sudah saya alami, bakteri sudah saya alami. Itu di lahan yang pertama kali tanam itu Mas? Pertama kali saya tanam, pertama sekali saya belum kenal Sniper. Oke. Nah itu emang nggak ada kayak penyuluh ataupun kayak apa ya namanya pendamping gitu Mas di sini? Nah, kalau penyuluh pertanian gimana ya, semenjak saya bertani itu saya itu kan bukan katanya Iya. saya itu kan pelaku petani ya, Pelaku petani nyel ya Mas? pelaku saya itu pelaku. Saya nggak pernah yang namanya ketemu penyuluh pertanian, nggak tahu dia penyuluh tapi saya nggak kenal itu, wallah alam. Tapi tahu Mas namanya siapa gitu? Nggak tahu. Kadang aku mikir, loh penyuluh itu fungsinya apa kayak ngono kan. Terus harusnya yang namanya penyuluh itu kan gini, mendampingi petani. Iya. Nih petani punya problem dengan layu, penyuluh ngasih solusi. Betul. Oh Mas ini harus diperbaiki. Oh ini harus pH-nya di ini drop, kayak misalkan. gitu kan, iya kan. pH drop. Oh ini harus ini. Tapi fakta saya ngomong itu kan berdasar fakta. Iya. Saya ngomong berdasar fakta karena saya itu pelaku petani. Untuk saat ini saya belum pernah yang namanya didampingi penyuluh pertanian atau PPL. PPL itu kan harusnya mendampingi petani kan gitu kan. Penyuluh pertanian ya. Penyuluh pertanian. Ngajari tani. Ngajari gitu ya. tani. Wong tani dua problem hama, PPL ngasih solusi. Harusnya kan gitu. Iya, betul. Tugasnya kan gitu kan. Cuma sampai sekarang belum pernah merasakan manfaat dari PPL itu, belum pernah merasakan. Nah itu kemana aja Mas itu kira-kira? Saya juga kadang bingung ya. Saya kadang mikir PPL itu tidur, tahu pingsan, tahu jangan-jangan mati suri gitu kan. Karena belum ada campur tangan kepada petani loh, khususnya Di daerah saya, Kenapa? khususnya pada saya diri, khususnya pada diri saya loh, nggak tahu sama yang lain. Iya. Karena saya ini termasuk petani paling muda di sini. Iya betul, petani milenial ya Om ya. Iya, saya itu generasi Z lah. Iya. Tapi umurnya udah 40. 33. Oh iya. Gitu. Nah tapi ini Om, terus untuk konsulnya itu ke siapa Om Nafa selama ini? Untuk konsultasi selama ini ya, saya kadang di lapangan banyak problem Iya. pada tanaman. Kadang kita belum tahu penyebab tanaman itu rusak, gampang masuk penyakit, penyebabnya apa, kita kan belum tahu waktu itu. Karena ilmunya terbatas ya Om. Ilmunya terbatas. Kadang kan pH drop gitu Iya, kan, betul. tanaman mudah terserang penyakit. Penyakit gitu. Oh, waktu itu saya malah bingung harus mengadu kemana saya ini kan. Lantas Pasti saya itu, Om. lihat-lihat YouTube, buka-buka YouTube, Iya. sharing, Tutorial penanam gitu. cabai gitu kan. Cuma problem itu belum teratasi juga. Iya, belum puas gitu ya. Belum Om, ya? puas. Karena yang namanya kita mencari ilmu kan apa ya, nggak ada Harus yang habisnya. tuntas gitu ya. Iya, Om, ya. nggak ada habisnya. Ilmu itu banyak saya itu tipikal orang ini tanaman kalau ada peluang hidup harus hidup kayak gitu itu. Iya.
nggak yang dijabut gitu ya Om? Enggak, Betul, harus hidup, betul. saya harus ketemu solusinya. Iya. Saya nyari, searching di HP, tatet, ketemu di FB waktu itu, seniman pertanian gitu kan. Seniman pertanian, saya lihat-lihat itu teman-teman seniman yang sudah bergabung. Waktu itu saya inbox dulu. Adminnya ya Mas ya? Iya, bahasa sekarang itu kan kita harus tahu syarat keilmuannya kan gitu kayaknya ada rame. Betul sekali. Syarat keilmuannya harus tahu. Saya sampean dari mana Mas kayak gitu. Oh, saya dari Temanggung kayak gitu kan. Kita gabung keluarga sniper berapa lama kayak gitu kan. Betul. Itu tanaman sampean. Iya, alhamdulillah saya sudah bergabung sniper. Ada perkembangan bertanaman gitu kan. Itu berarti petani dari Temanggung ya Mas ya yang gabung ke Facebook sniper ini ya? Dari Japri Temanggung. atau komentar di Facebooknya Mas tuh? Awalnya dia itu upload istilah sekarang itu absen. Mas, absen. ini tanaman saya nih yang kemarin sempat terserang keriting. Ini sekarang udah sembuh kan. Saya penasaran kan. Iya. Ini beneran apa enggak kan gitu? Iya, ini fakta atau cuma edit atau gimana kayak gitu kan. Saya Japri ternyata betul. Iya. Terus saya nanya itu cara gabung dengan keluarga sniper itu gimana? Itu kan. Jadi dia itu menjelaskan, oh di sniper itu ilmu itu isinya daging semua kan katanya. Betul. Ditulis di buku kayak Iya. gitu kan. Yang isinya daging semua lah iya, itu. betul. Isinya daging di buku. Terus saya coba beli Japri. Harganya 350. Iya, betul. 350. Saya pikir waktu itu pusing loh. Tanaman mati, Iya. terserang Layu, banyak problem. Itu duit lagi cumpon, bahasa orang saya itu cumpon itu minim lah. Iya, betul. Cekak gimana ini kayak gitu kan. Bismillah, orang menurut ilmu itu kan nggak ada batasnya kayak Iya, gitu. betul sekali. Saya Bismillah, terus saya dikirim 2 hari datang, buku saya pelajari, oh cara menangani terserang keriting seperti ini, layu ini, pupuk dasarnya harus seperti ini, Iya, betul. dasar-dasarnya seperti ini, intinya lengkap. Iya. Jadi selain itu kita dibimbing. Kadang saya belajar buka buku, saya punya problem bisa konsultasi 24 jam. Betul, sama kiainya itu ya istilahnya, Ibaratnya Mas, ya? gitu, sama suhunya lah Iya, ibaratnya. betul. Ngomong. Berarti nggak cuman katakanlah cuman jual buku aja gitu ya Om ya? Bukan cuma jual buku, sudah laku ditinggal itu bukan. Iya. Jadi buku itu ya kita didampingi. Kalau kita sudah pinter ya alhamdulillah nanti bisa diwariskan ke anak, ke cucu. anak-anak, ya, Yang betul. namanya kita kan, yang apa sih yang kita wariskan sama anak Selain ilmu. selain ilmu kan seperti itu kan. Betul sekali. Harta kalau ada kan kayak gitu kan. Ilmu kita wariskan sedikit, kita wariskan ke Iya, betul. teman, ke anak. Berarti pendampingan atau penyuluhan dari seniman pertanian ini justru lebih bermanfaat ya Kang ya? Sangat bermanfaat. Kadang saya kalau Mas Daniel lagi sibuk, Iya. kita sharing ke grup. Kan Mas Daniel itu kan tidak menangani atau menerima WA 1-2 orang, kan enggak. Iya. Banyak WA masuk, Betul. Itu ada ribuan ya Om? ada ya, ribuan. Kadang Betul. Mas Daniel sibuk, banyak suhu-suhu di Iya. grup, ngasih solusi. Oh Mas, coba penyakitnya seperti apa? Oh coba bisa ditampilkan foto atau videonya gitu kan. Ya kita dikasih saran. Tinggal upload gitu aja ya Mas ya? di Tinggal grupnya ya? upload. Pokoknya di grup seniman pertanian itu ya kita duduk sama rata lah. Iya. Di situ Nggak ada status ini nggak gitu ya, Mas? ada. Kita di situ teman semua guyup. Intinya belajar dari pengalaman lah. Belajar dari pengalaman. Tidak merasa pintar di situ itu. Iya, betul. Intinya guyup. Saya punya problem, tanya ke teman kayak gitu kan. Iya. Kadang yang namanya problem di daerah sini lagi rame-ramenya alat buah, belum tentu di sana rame alat buah kan kayak gitu Betul. kan. Sehingga di seniman pertanian itu kita juga semakin yakin gitu dalam berbudidaya, karena untuk harga itu nggak stabil, kemudian untuk harga obat itu mahal. Sehingga kalau kita tidak punya SOP yang jelas, pedoman yang jelas, itu nanti kita akan merugi. Betul. Iya Mas ya. Dan juga sekarang ini pupuk mahal dan terkesan untuk minim sekali bantuan dari pemerintah. Itu mungkin dirasakan oleh Akang nggak itu? Nah, untuk bantuan saya itu tidak berharap bantuan terus terang. Iya. Ya yang namanya bantuan kita sering di PHP loh. Padahal punya kartu tani mungkin Mas. Kartu tani saya ada.
Gabung Kotan? Gabung, intinya orang kalau sudah punya kartu tani otomatis sudah gabung sama Kapotan. Iya. Kayaknya otomatis seperti itu. Betul. Tapi faktanya saat ini selama saya bertani loh, dapat biji satu butir pun belum pernah. Belum pernah. Padahal banyak loh seharusnya bantuan pemerintah itu. Ya nggak tahu masalah itu, cuma saya alhamdulillah nggak dapat bantuan sama sekali. Nggak dapat satu butir biji saya pun belum pernah. Makanya kadang saya miris dengan keadaan kayak gitu kan. Kok apa pemerintah itu sebenarnya serius nggak nangani problem petani? Apa bantuannya dari sana sudah turun lantas tidak ke pelaku petani, tidak nyampe ke situ? Tidak merata mungkin ya Om ya. Bisa jadi. Makanya makanya sekarang tidak ada regenerasi karena seperti itu. Iya. Karena mungkin sangat susah sekali untuk mengembangkan pertanian gitu ya Mas. Betul. Ya? Terutama untuk milenium kan gitu. Betul. Iya, betul. Nah itu kemudian peran seniman pertanian apa Mas di situ? Mungkin kalau boleh dijelaskan oleh Om Nafa gitu. Untuk diri saya ya, terutama untuk diri saya pribadi, peran seniman pertanian itu sangat membantu. Terus terang, saya ngomong apa adanya, saya ngomong tanpa embel-embel. Saya karena saya merasakan apa yang saya butuhkan selalu ada gitu. Kalau pupuk subsidi memang saya dapat, kita punya kartu tani. Tapi itu gratis ya Om ya? Bukan, saya beli. Oh iya, berarti untuk pupuk subsidi ini juga beli ya Om ya? Beli kita subsidi, kita pupuk beli. Untuk bantuan saat ini saya belum pernah merasakan ya. Iya. Jadi entah dari atas turun bantuan, tidak merata saya nggak tahu. Cuma saya selaku pelaku petani itu tidak pernah merasakan yang namanya bantuan dari pemerintah. Malah saya tak disangka loh. Waktu itu dapat bantuan dari swasta, dari komunitas. Intinya gini, pertama Om Nova tuh minta alamatnya seperti itu. Mau dari apa? Mas Daniel itu waktu itu. Mas Daniel japri pribadi. Om Nova itu minta alamatnya. Saya jawab gini aja, mau apa? Enggak, saya minta alamatnya, mana alamatnya, kirim gitu. Saya kirim alamatnya. 3 hari kemudian terus datang loh paket datang. Saya buka, ternyata tuh isinya amunisi ya sangat dibutuhkan tanaman. Itu apa aja Om itu kalau boleh tahu? Ya ada Agrovalkan, ada Premino, ada Sniper. Iya, betul. Pokoknya sangat membantu lah intinya. Ini sangat membantu. Justru dapat bantuannya itu dari swasta ya Om, dari seniman pertanian ini ya? Dari pihak swasta malah. Untuk saya alhamdulillah lah, saya ditakdirkan bergabung di seniman pertanian. Betul. Saya sangat bersyukur ya. Iya. Karena tapi juga yang dapat bantuan itu bukan cuma Om Nafa itu loh. Ada beberapa rekan-rekan juga yang mungkin membutuhkan amunisi tersebut. Nah itu dari seniman pertanian itu juga mensubsidi gitu. Betul. Kadang enaknya gini loh. Enaknya bergabung di seniman pertanian itu, ini kita contoh kita upload nih ke rekan-rekan. Ini tanaman kita nih. Iya betul. Ini kebutuhan tanaman kita. Contoh ini Premino. Contoh Sniper. Contoh apa itu tanpa kita sadari itu sebenarnya orang-orang sniper contoh-contoh kayak Mas Daniel sebenarnya menyimak. Oh, itu Om Nafa itu sniper harus masuk tuh, kasihan kasih sniper. Banyak yang layu mungkin gitu ya. Kirim kayak gitu kan, dikirim. Ya intinya kebutuhan tanaman itu tercukupi lah insya Allah. Betul. Karena memang ya itu tadi Om, seniman pertanian itu bukan kok kita itu istilahnya hanya mencari keuntungan semata. Betul. Ya kan Om. Memang kita memperhatikan betul apa yang dibutuhkan oleh petani-petani. Betul. Kira-kira kendalanya apa. Nah sehingga kita betul memperhatikan di sini Om. Betul. Ya kan. Jadi dikata 350.000 untuk membeli buku sakti itu sebetulnya bukan berupa buku sakti yang mahal, tapi perhatian itu, konsultasi itu, komunitas itu, dan relasi itu. Betul. Nah sehingga kedepannya kita pengen Om itu cetak sebuah kartu, itu namanya kartu anggota seniman pertanian. Itu semua yang dapat buku sakti, yang dia membeli buku sakti, itu pasti dibuatkan kartunya, iya kan? Dan itu sudah ada ribuan yang mendaftar teman-teman. Nah dari kartu tersebut Om, itu nanti memang kita upayakan untuk memberikan istilahnya bantuan, istilahnya memberikan kebutuhan-kebutuhan apa saja bagi petani, sehingga hal-hal pokok yang tadi menjadi
70% dalam perawatan tanaman, contohnya untuk katakanlah pengolahan lahan, itu nanti akan sangat terpenuhi gitu. Iya kan? Seperti itu. Jadi jangan sampai ragu dan jangan sampai bimbang istilahnya gitu. Betul. Kira-kira ada pesan atau unek-unek gitu nggak Mas untuk disampaikan ke pemerintah terkait pertanian? Ya, untuk unek-unek banyak ya, sangat banyak. Ini terutama untuk menangani problem petani. Harusnya pemerintah itu lebih serius menangani problem petani. Betul. Kan yang namanya petani dengan pemerintah kan harus saling sinergi. Iya, harus kerjasama. Harus kerjasama. Bahu-membahu. Makanya adanya kita silaturahim di sini bertemu, harapan saya itu, saya kan mempunyai komunitas. Komunitasnya itu sniper, seniman pertanian. Terus saya menggantung harapan kepada komunitas saya itu agar bisa menjembatani unek-unek petani. Iya. Saya yakin apa yang saya rasakan itu bukan cuma saya yang merasakan loh, banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke gitu. Merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama. Intinya gitu. Ya saya harapan gitu. Sniper bisa menjembatani, bisa menyambung lidah unek-unek para petani ke pemerintah. Iya, Betul. Harapannya Nanti seperti itu. katakanlah dapat bantuan pupuk atau nutrisi itu dari seniman pertanian gitu ya Om ya. Betul. Bisa lewat seniman pertanian gitu kan. Kan kita kemarin sempat didata ya. Iya. Didata sama Mimin. Itu harapannya ya kadang diceritakan sedih ya sebenarnya. Mengharap bantuan itu kan sebenarnya tidak elok lah, tidak enak. Betul, Cuma betul. memang nyatanya Kita butuh bantuan. kita butuh bantuan. Bukan ngemis tapi ya memang itu ada anggaran khusus alokasi ke situ ya. Iya, Mas, hak kita kayak gitu kan. Iya, betul. Apalagi kan kontribusi petani itu kan nyata. Besar bagi negeri gitu Negeri ya. Mas. nyata menjaga ketahanan pangan nasional. Iya, sesuai dengan singkatannya ya Mas. Penyangga tatanan negara Indonesia kan gitu. Betul. Ya intinya ketahanan pangan negeri itu terjadi karena dari petani. Nah, kalau tidak ada petani kan tidak mungkin ada menteri pertanian. Kan seperti itu. Betul. Ya harusnya memang harus jalan bersama, laku bareng, saling sinergi. Iya, untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan yang ada di Indonesia ya Mas. Ya? Betul. Intinya lebih serius lah, pemerintah lebih serius menangani problem-problem petani. Pokoknya miris dengan keadaan para petani terus terang. Iya. Makanya regenerasi petani itu sangat minim. Iya. Pemerintah itu jangan cuma gembar-gembor. Harus ada generasi Z yang menjadi petani. Gimana mau ada yang tertarik jadi petani, Om? Pemerintahnya aja kurang serius menangani problem petani kok. Jadi sekarang contoh kayak gini. Harga sayur mayur, hortikultur down semua. Iya, betul. Itu kubis, tahu kubis? Kubis. 200 perak Per kilo ya, Mas, ya? per kilo. CMK 6.000, 10.000. Nah, petani mau apa? Mau ngemut keringat sendiri. Iya betul. Harganya itu untuk nutup modal aja nggak cukup ya Om ya. Nah, buntung iya, nutup nggak mungkin. Iya. Sekarang obat-obatan mahal, fungi mahal, 200 mili 250.000, Iya betul. insek 120, macam-macam lah jenisnya. Betul sekali. Parah pokoknya. Ya, makanya untuk harapan kita ke depan kepada pemerintah yang terkait, kepada semua pihak yang terkait dengan permasalahan petani, ya Mas, ini saya menjadi tim netral di sini. Jadi mungkin sangat banyak di luar sana yang mengeluhkan hal-hal yang serupa. Mungkin ada kendala di penyuluh pertanian lapangannya, kemudian juga ada pembagian yang kurang merata, sehingga bisa menjadi evaluasi untuk kita semua, ya kan Mas, Betul. bahwa ketahanan pangan negara Republik Indonesia ini itu bisa terpenuhi apabila petani-petani itu sejahtera. Nah, semoga nanti kedepannya kebijakan dari pemerintah, dari pihak terkait itu membantu petani, ya Betul, Mas, itu sangat untuk harapan. keberlangsungan petani dan untuk mencetak kader-kader petani milenial kedepannya. Karena apabila penggemboran kamu harus menjadi petani milenial, kamu harus ini itu tanpa ada pemerhatian yang tepat, ya kan Mas, tepat sasaran. Banyak sekali petani-petani yang seumuran dengan Om Nafa ini yang sekitar 30-an tahun itu juga mengeluhkan hal yang sama. Host sendiri itu usia saya masih 22 tahun. Di sini saya juga menjadi ragu untuk menjadi petani karena ya banyak sekali resikonya dan tidak ada yang menjamin keberhasilan kita. Betul. Ya, terima kasih Om Nafa atas waktunya. Mungkin ada kata-kata Mas untuk rekan seniman pertanian dimanapun berada. Pokoknya kita tetap semangat ya, semangat, berjuang bersama, jalan bareng. Ya, Intinya tetap semangat, disiplin, guyup, rukun.
siji maning ki dulur-dulur. Wong Islam pedomane Al-Qur'an. Wong Kristen pedomane Alkitab, wong Hindu pedomane Weda, petani milenial pedomannya buku sakti. NKRI harga mati. PPL janganlah kau mati suri. Seniman pertanian Bertani dengan seni. Jos. Mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.